Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim وكرم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, jamaah salat isya Masjid Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, di mana pada akhir pertemuan yang lalu kita telah memulai pembahasan tentang babud diyah, bab tentang diat atau bab tentang denda. Dan kita telah mulai membaca hadis yang pertama dari bab ini, meskipun penjelasannya perlu kita ulang karena memang belum selesai. Di mana dalam hadis ini, dalam hadis pertama bab diyat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara rinci dan detail nominal dari denda yang harus dibayarkan pada setiap tindakan pidana. Apakah itu denda membunuh ataupun denda anggota badan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna man i'tabata mu'minan qatlan an bayyinatin fa innahu qawadun. Sesungguhnya siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, jadi i'tabato itu dilakukan dengan sengaja, dilakukan dengan perencanaan, fa innahu qawadun, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman qisas. Illa an yardha awliyaul maqtul, kecuali jika wali dari atau keluarga dari yang terbunuh ini rela dan ridha. Wa inna fin nafsi ad-diyata mi'atan minal ibili, maka sesungguhnya dalam jiwa itu, ketika ada orang membunuh orang lain dengan sengaja dan kemudian dimaafkan oleh keluarganya, maka denda dan diatnya adalah 100 ekor unta.
Wa fil anfi idza u'iba jad'uhu ad-diyatu. Hidung, jika hidung seseorang dipotong habis maka juga ada diyatnya. Wa fil lisani ad-diyatu. Lidah jika dipotong juga ada diyatnya. Wa fis syafataini. Asy-syafatain itu dua bibir ya. Jadi asy-syafatain dua bibir, jika dipotong juga ada diyatnya, ada dendanya. Wa fi dzakari ad-diyatu. Kemaluan jika dipotong oleh seseorang juga ada diyatnya. Wa fil baydataini ad-diyatu. Sampai dua telur pun ada diyatnya. Wa fi sulbi ad-diyatu. Tulang rusuk ada dendanya. Wa fil ainaini. Dua buah mata ada dendanya. Wa fir rijlil wahidi nisfud diyah. Satu kaki maka dendanya separuh denda. Wa fil ma'mumati thuluthud diyah. Ubun-ubun jidat sepertiga denda. Wa fil jaifati thuluthud diyah. Luka yang mendalam, jadi tusukan yang sampai dalam, itu juga dendanya thuluth, sepertiga. Wa fil munaqqalati khamsa asyrata minal ibili. Pukulan yang kemudian mengakibatkan tulang seseorang itu bergeser dari tempat asalnya. Jadi kalau ada orang memukul orang lain, tulangnya bergeser, maka dendanya adalah 15 unta. Khamsa asyrata minal ibil. Wa fi kulli usbu'in min asabi al-yadi wa rijli asyrun minal ibil. Masing-masing jari, baik jari tangan maupun jari kaki, dendanya 10 ekor unta. Wa fis sinni khamsun minal ibili. Gigi, ya, satu buah gigi itu dendanya 5 unta. Wa fil mudhihati khamsun minal ibili. Luka yang sampai kemudian tulangnya kelihatan 5 unta. Wa innar rajula yuqtalu bil mar'ati. Seorang laki-laki itu dikisos dengan membunuh seorang perempuan. Wa ala ahli dhahabi alfu dinar. Dan bagi mereka yang terbiasa menggunakan emas, dendanya adalah 1000 dinar. Nanti coba kita akan konversi, kita bandingkan ya. Jadi di sini kita mendapatkan angka denda utuh itu adalah 100 ekor unta. Denda utuh. Jika memang terbiasa menggunakan emas, maka sebagai gantinya nggak punya unta, misalkan 1000 dinar. Jadi di zaman Nabi 1000 dinar itu hitungannya sama dengan 100 ekor unta. 1 dinar sekarang berapa Pak harganya? Yang jelas emas lagi turun. Emas lagi turun. 1 dinar itu hari ini kurang lebih seharga 3.200.000-an lah. 1 dinar, 1 koin dinar itu 4,25 gram emas. Dinar antam itu 22 karat. Jadi harga dinar antam itu sekarang kurang lebih 3.200.000.
Jadi kalau 1.000 dinar berarti denda hari ini kalau menggunakan dinar adalah 3,2 miliar. Sebenarnya lebih kecil dibandingkan onta ya. Onta sekarang berapa kira-kira harganya? Waktu itu sudah pernah kita hitung-hitung ya. Ya 40-50 lah. Kalau 100 ekor onta berarti 4 atau 5 miliar. Tapi di zaman Nabi 100 ekor onta itu sama dengan 1.000 dinar. Jadi selisihnya lumayan ya untuk hari ini ya, karena memang emas lagi turun. Nanti kalau emas naik mungkin bisa lebih tinggi lagi kan, gitu. Ini secara detail ya, meskipun nanti insya Allah ada pembahasan yang lainnya bagaimana dengan angka-angka dan nominal-nominal yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang riwayat dan sanad hadis ini kan surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang periwayatan hadis ini, tapi semi sepakat bahwasanya mereka menggunakan hitung-hitungan dalam surat ini, surat dari Rasulullah ini untuk denda bagi mereka yang melakukan tindakan pidana. Dalam hadis ini terdapat beberapa masalah fikih, ada sangat banyak ini. Mungkin bisa jadi satu pertemuan ini nggak cukup nanti. Kita pelajari pelan-pelan ya. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan seorang mukmin dengan sengaja, ini menunjukkan bahwasanya ketika orang itu membunuhnya tidak sengaja berarti tidak masuk dalam kategori ini, ada pembahasan yang lainnya. Makanya di sini ketika Rasulullah mengatakan i'tabata biqatlihi, jadi teksnya nadanya adalah i'tabata biqatlihi, membunuhnya dengan zalim bukan karena qisas. Jadi membunuhnya dengan sebuah kezaliman. Bahkan ada yang mengatakan, ada riwayat yang mengatakan bukan i'tabata tapi irtabata, dari kata-kata ghibtah yang berarti membunuhnya itu dengan senang. Jadi membunuh sambil merasa senang dia. Nah, ini penjelasan yang pertama yang menunjukkan bahwasanya ketika ada seseorang membunuh orang lain dengan sengaja, maka dia mendapatkan hukuman qisas. Tapi jika pihak keluarganya memaafkan, dia harus membayar denda, dan dendanya adalah 100 ekor unta. Ya, kurang lebih 3-4 M tadi itu untuk saat ini ya, dan itu nanti bisa berubah-ubah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa yang membunuh harus diqisas kecuali jika ahli waris pihak terbunuh ridha, maka mereka memilih antara hukuman diqisas atau membayar denda. Sekali lagi, ini berlaku jika pihak keluarga tidak mau lanjut ke pengadilan dan mengikuti jalur damai, memaafkan, tetap ada dendanya. Jadi tidak kemudian dimaafkan kemudian bebas, tidak ada hukumannya, tidak. Karena ini pembunuhannya adalah pembunuhan dengan sengaja, bahkan terencana kan begitu. Yang kedua, hadis ini menunjukkan ukuran denda yang harus dibayarkan. Jadi denda utuh sesuai dengan hadis ini adalah berupa 100 ekor unta. Ini denda utuh. Makanya tadi ketika disebutkan setengah denda, ya berarti 50 unta. Sepertiganya ya berarti 30%-nya atau 30 sekian persen kan begitu. Jadi dibagi 3, 100 bagi 3. Sekaligus menegaskan bahwa yang wajib dibayarkan itu adalah unta. Sedangkan hewan-hewan selain itu bukanlah denda yang disyariatkan, melainkan kata sepakat dari kedua belah pihak. Nah, jadi fikih itu fleksibel kan begitu. Kan kasihan kalau di kita harus menggunakan hukum ini, kemudian
keluarga minta denda, dendanya unta kan susah kan. Harus unta, misalkan saklek harus unta kan susah. Nyari 100 unta di Indonesia kemana? Nanti habis tuh kebun binatang kan, diambilin untanya. Nah, jadi fleksibel kan gitu. Dan ini adalah pendapat Al-Qasim dan Imam Asy-Syafi'i. Jadi disesuaikan. Hanya saja Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan, bagi orang yang biasa menggunakan emas dapat membayarnya dengan 1000 dinar. Zahirnya adalah bahwa hal itu merupakan dasar hukum bagi yang biasa menggunakan emas. Artinya kan kalau di kita nggak ada unta berarti bisa menggunakan ukuran emas. Nominalnya itu menggunakan ukuran emas. Karena kalau menggunakan ukuran emas itu nilainya akan selalu berubah. Nilainya tidak tetap, tergantung harga jualnya berapa. Dan unta bagi yang memelihara unta. Namun mungkin juga pembayaran denda dengan emas itu dikarenakan saat itu tidak ada unta, dan 100 unta pada saat itu sama nilainya dengan 1000 dinar. Jadi ternyata harga unta di zaman Nabi itu mengikuti harga emas, tetap bertahan. Jadi 100 unta di zaman Nabi itu sama dengan 1000 dinar, yang untuk hari ini ternyata lebih tinggi harga 100 unta daripada 1000 dinar. Hal ini ditegaskan dengan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i, bahwa Rasulullah SAW menentukan diat khata. Khata itu tidak sengaja, tanpa ada perencanaan, salah, keliru dalam membunuh, kepada penduduk desa sebesar 400 dinar, atau yang senilai dari jenis perak. Jadi kalau membunuh tidak sengaja itu tidak diqisas karena tidak sengaja, tapi ada dendanya 400 dinar. Ya 400 kali, kalau sekarang ya 3.200.000 tadi itu. Kadang ditentukan dengan harga unta. Apabila harganya mahal maka mahal juga diatnya, dan apabila harganya turun maka turun juga harganya. Jadi inilah fleksibelnya fikih dalam agama kita. Maka nilai dari denda itu juga akan fluktuatif, kadang naik, kadang turun, tergantung harga pasar itu. Bahkan pada masa Rasulullah SAW, diat itu mulai dari 400 sampai 800 dinar, senilai 8.000 dirham. Lalu beliau berkata, Rasulullah SAW menetapkan bagi yang memelihara sapi dengan diat sebanyak 200 ekor sapi, sedangkan bagi yang memelihara kambing dengan 2.000 ekor kambing. Nah, sekarang coba kita bandingkan dan kita hitung-hitung. Untuk harga saat ini, jika menggunakan dinar dengan harga 3.200.000, keluar angka 3,2 miliar. Jika menggunakan unta dengan harga berapa kira-kira unta ya? Hah? Mestinya unta itu 2 kali lipat sapi. Karena di sini sapi itu 200 ekor. Ya, kalau misalkan 2 kali lipat berarti harga sapi berapa kan begitu. Sehingga kalau harga unta itu kita ambil separuh sapi, atau harga sapi itu separuh unta, berarti antara 100 unta dan 200 ekor sapi itu nilainya sama. Maka kalau misalkan unta harga satunya itu 50 juta, ya berarti 5M. Tapi kayaknya kemahalan ya 50 ya. Misalkan 40 lah, udah. Ya, kita nggak pernah beli unta kan, jadi nggak tahu harganya.
Nah, misalkan unta 40 berarti 4M. Sapi berapa sekarang? Jangan yang terlalu kecil lah. Yang sedang. Berapa? 25. Ya kalau misalkan 25 juta keluar angka 5M. Kambing, berapa kambing? Yang sedang. Hah? Yang sedang 4 ya. 4 termasuk gede. Jadi ternyata kalau 2000 ekor kambing munculnya 8M. 200 ekor sapi dengan 25 juta tadi itu munculnya 5M. 100 unta dengan 40 juta 4M, dan dinar 1000 dinar itu 3,2M. Jadi untuk harga saat ini dengan yang kita perkirakan tadi itu, yang paling rendah adalah harga dinar, yaitu dengan nilai 3,2M satu denda. Jadi ternyata kambing lebih mahal jatuhnya. Kira-kira mau pakai yang mana? Bukan, masalahnya denda ini enggak hanya untuk pembunuhan saja. Nanti akan kita pelajari ada anggota-anggota tubuh yang juga ada nilainya, kan begitu. Ya, jadi untuk di kita ya yang paling enak memang disamakan dengan nilai emas, kan begitu. Dan itu yang paling rendah kalau harga saat ini ya, karena memang harga emas lagi turun. Jadi emas saat ini atau dinar saat ini satu denda itu nilainya 3,2M. Sekali lagi ini fluktuatif. Ustaz, banyak banget Ustaz, bisa kaya itu. Memang ada yang mau dibunuh, kan begitu. Dan ingat, ini bukan rekayasa ya. Tidak bisa kemudian ada keluarga yang merekayasa kemudian agar terbunuh kemudian bisa minta denda, nggak bisa. Kalau kemudian ada yang merekayasa dan benar-benar mendapatkan denda seperti ini, berarti dia makan harta yang haram. Itu tidak boleh dan Allah tahu hal itu. Jadi nggak bisa rekayasa. Ya, jadi kesimpulan sementara untuk nominal denda itu masih terendah adalah menggunakan dinar untuk saat ini 3,2, onta 4M, sapi 5M, kambing 8M ya. Itu termasuk tinggi ini karena memang harga kambing juga mahal. Baik. Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang dari Bani Adi terbunuh. Maka Rasulullah SAW menetapkan diatnya sebanyak 12.000 dirham. Dirham itu saya nggak tahu sama nggak ya. Kalau dirham sekarang itu harganya sekitar 65.000, tapi kayaknya ini beda dengan dirham di zaman Nabi ya. Karena kecil banget nih, tidak sampai 1M kalau 12.000. Hanya 783 jutaan kan. Ya, makanya harus dicek lagi terkait dengan hal ini. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, At-Tirmidzi dengan menyebutkan terang-terangan bahwa nilainya ada 12.000 dirham. Menurut penduduk Irak, kalau diatnya dari perak nilainya 10.000 dirham. Kalau dirham mungkin kita lebih susah lagi ya. Dari perak jarang kan dipakai. Rasulullah SAW menetapkan diat bagi pemilik onta sebanyak 100 onta, sapi sebanyak 200, kambing sebanyak 2000, bagi pemilik pakaian bagus sebanyak 200 buah pakaian, sedangkan bagi pemilik gandum tidak diketahui. Artinya dari berbagai riwayat dan penjelasan ulama ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya yang paling mudah digunakan adalah 1000 dinar tadi itu yang paling simpel dan paling mudah untuk digunakan ya. Kalau sapi ya bolehlah 200 ekor sapi.
Hal ini menunjukkan bahwa masalah diat ini dipermudah. Artinya perbedaan ulama tadi itu termasuk perbedaan riwayat menunjukkan bahwasanya urusan diat ini dipermudah, tidak kemudian saklek harus unta. Karena memang agama kita itu memberikan kemudahan. Serta tidak mewajibkan bagi yang harus mengeluarkan diat kecuali dengan yang ia miliki dan yang biasa dipergunakan dalam muamalah sehari-hari. Ya, meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi tetap acuannya adalah surat dari Rasulullah SAW terkait dengan hal ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Rasulullah mengatakan hidung yang dipotong habis ada diatnya, maksudnya adalah hidung yang dipotong dari pangkalnya yang berada di antara dua alis harus membayar diat secara utuh. Inilah yang disepakati oleh para ulama. Jadi tidak hanya pembunuhan. Ketika ada orang menghabisi hidung seseorang, hidungnya habis sama sekali, harus membayar diat secara utuh 100 ekor unta atau 1000 dinar tadi itu. Meskipun dalam hal ini jelinya ulama kita ya. Para ulama itu kemudian membagi 4 bagian terkait dengan hidung. Jadi yang pertama adalah qasabah, istilah bahasa Arabnya qasabah, tulang yang berada di antara dua alis sampai bawah. Yang kedua istilahnya adalah marid, tulang lunak yang menggabungkan antara dua lubang hidung. Yang ketiga arnabah, tulang rawan yang ada di ujung hidung. Dan yang terakhir kauthah, yaitu ujung hidung. Jadi para ulama membagi bagian hidung ini menjadi 4, di mana disinilah kemudian muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang masuk denda itu bagian yang mana dari 4 ini? Kalau misalkan ujungnya aja dipotong itu kena denda enggak gitu, atau dendanya berapa? Nah, inilah yang kemudian menjadi perbedaan perdebatan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan yang penting hidung walaupun ujungnya tetap denda. Ada yang mengatakan batasnya adalah tulang lunak yang menggabungkan antara dua lubang hidung. Tapi intinya adalah bahwasanya ketika ada seseorang yang tanpa ada alasan kemudian dengan sengaja menghilangkan hidung seseorang, maka dia harus membayar diat atau denda secara utuh, yaitu 100 unta atau 1000 dinar atau sekarang 3,2 M. Jadi harga hidung dalam agama kita itu sangat mahal. Agar orang itu tidak seenaknya saja melakukan kezaliman terhadap orang lain. Kami mempunyai riwayat dari Rasulullah SAW, dan hidung apabila terpotong marinnya, tulang lunak yang menggabungkan antara dua lubang hidung, maka dendanya 100 ekor unta. Ya, perhatikan. Jadi agama ini sangat-sangat memberikan nilai terhadap seluruh anggota tubuh kita ini. Ya, kalau di negeri kita apa? Paling masuk penjara atau gimana ya? Ya kan? Jadi kalau misalkan ada yang seperti itu, motong hidungnya orang lain dengan sengaja tanpa ada hak, kemudian ya dilaporin polisi, ya paling masuk penjara gitu. Maka sebenarnya ini kan sudah sering saya ingatkan juga bahwasanya pembahasan ini adalah pembahasan wilayah institusi, bukan wilayah personal atau pribadi. Tidak bisa kemudian pribadi itu melakukan hukum ini. Tapi jika memang di negeri ini ada orang faham ilmu agama, faham ilmu fikih seperti ini, yang kemudian jika ada yang menghilangkan hidung orang lain diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian menggunakan hitung-hitungan ini, maka insya Allah itu diperbolehkan.
denda dan diat itu kan sebelum nyampe ke pengadilan kan gitu. Misalkan diselesaikan secara kekeluargaan aja dimaafkan, tapi harus membayar denda sesuai dengan yang ada dalam fikih, maka diperbolehkan. Karena itu urusan kekeluargaan kan gitu. Cuma ya nilainya lumayan, 3,2 M. Ya kalau dibuletin 3 M lah itu, 3 miliar gitu. Itu di Taman Kebalen dapat rumah berapa itu ya? Ini sangat luar biasa, agama ini melindungi semua milik kita. Ujung hidung dendanya setengah, berdasarkan riwayat Al-Baihaqi dari hadis Amr bin Shu'aib. Nabi SAW menetapkan denda bagi yang terpotong bagian depan hidungnya setengah denda keseluruhan, yaitu 50 ekor unta atau senilai dari perak maupun emas. Nah, jadi ini ada penjelasan lagi, kalau ujung hidung saja itu masih gede dendanya, setengah dari denda utuh. 50 ekor unta atau 1, berapa itu? 1,6 ya? 1,6 M, gede. Ya itu terkait dengan hidung, insya Allah bisa dipahami ya. Nah itu. Pembahasan yang keempat adalah sabda Nabi SAW, dan lidah ada dendanya. Lisan lidah ini ada dendanya juga. Jadi kalau ada orang motong lidah orang lain dengan sengaja tanpa ada hak, tanpa ada alasan apapun, maka dia harus membayar denda senilai 100 ekor unta utuh. Jadi kalau kemudian tangannya dipotong, jarinya dipotong, hidungnya dipotong, lidahnya dipotong, itu dendanya banyak, itu ngumpul. Cuma pertanyaannya, emang ada yang mau begitu kan? Begitu kan? Enggak ada. Maksudnya adalah apabila dipotong dari pangkalnya sebagaimana zahir hadis tersebut, dan hal ini sudah disepakati oleh para ulama. Hal tersebut apabila lidah dipotong yang menyebabkan tidak bisa bicara. Jadi denda utuh itu jika lidah dipotong sampai pangkalnya kemudian menyebabkan tidak bisa bicara. Itu semuanya sepakat dendanya utuh 100 ekor unta. Sedangkan jika hanya menyebabkan ia tidak bisa mengucapkan beberapa huruf, ini saking detailnya, perhatikan. Jadi lidahnya dipotong, masih bisa bicara, tapi tidak bisa mengucapkan beberapa huruf. Kan ada huruf-huruf tertentu yang makhrajnya keluarnya itu dari lidah. Maka dendanya berdasarkan jumlah huruf. Perhatikan, sampai sedetail itu. Ada yang berpendapat ini berlaku pada huruf lisan saja, yaitu berjumlah 18 huruf dan tidak termasuk huruf tenggorokan yang berjumlah 6. Jadi khusus huruf-huruf yang ada di lidah. Tapi pendapat ini kemudian dikatakan lemah yang itu. Makanya di sini tidak disebutkan berapa nilai denda per hurufnya, itu tidak disebutkan. Yang kelima, sabda Nabi SAW terkait dengan bibir, syafatain. 2 bibir ada dendanya, denda utuh juga. Dan yang dimaksud dengan syafatain adalah 2 buah bibir mulai dari bawah lubang hidung sampai ke ujung sekitar bibir dari lebar wajah, dan panjangnya dari atas dagu sampai ke pipi bagian bawah. Jadi semua bibir itu habis, baik atas maupun bawah. Dan itu kesepakatan ulama. Jadi lidah sampai pangkal habis itu 1 denda, bibir habis dua-duanya juga 1 denda, dan ini merupakan kesepakatan. Namun para ulama berbeda pendapat jika salah satu bagian bibir itu terpotong. Nah, jadi yang dipotong bibir atas saja atau bawah saja. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ada 2 pendapat.
Mayoritas ulama mengatakan kalau yang dipotong itu, yang terpotong itu bibir bagian atas atau salah satunya, maka dendanya setengah, 50 ekor unta. Baik atas maupun bawah sama. Ini mayoritas ulama, kebanyakan ulama mengatakan sama. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan di mana mereka membedakan antara bibir atas dan bawah karena fungsinya berbeda. Jadi pendapat kedua ini mengatakan bibir bagian atas dendanya itu sepertiga. Jadi kalau bibir atas terpotong, maka wajib membayar denda sepertiga denda, sepertiga dari 100 unta tadi itu. Namun apabila yang terpotong adalah bagian bawah, maka dendanya 2/3. Jadi ada yang membedakan seperti itu. Jadi kalau yang dipotong bibir bawah, dendanya 2/3 dari 100 ekor unta. Nah, jadi para ulama dahulu itu begitu detailnya menghitung hal-hal seperti itu. Nah, itu terkait dengan bibir ya. Kenapa kemudian ada yang membedakan antara atas dan bawah? Ya karena memang fungsinya berbeda. Tapi mayoritas ulama tetap menggunakan pendapat bahwasanya ya dua-duanya mempunyai fungsi yang sama sehingga masing-masing nilainya setengah. Yang keenam, kemaluan. Kalau terpotong dari pangkalnya, dan inilah kesepakatan ulama, ini ulama sepakat ya. Jadi sampai kemaluan pun dihitung dendanya oleh Nabi SAW. Kalau terpotong dari ujungnya, maka ia harus membayar denda menurut pendapat Imam Malik dan ulama Syafi'iyah. Pendapat yang lain, maka dia tidak membedakan antara ujung maupun sampai pangkalnya. Zahir hadis tidak membedakan antara yang impoten dan bukan. Jadi kalau kita lihat hadisnya secara utuh, kita akan memahami bahwasanya siapapun yang dipotong kemaluannya, baik dia mandul atau tidak, anak-anak ataupun dewasa, maka wajib dikeluarkan denda secara utuh. Itu zahir hadisnya. Ya, meskipun ada yang mengatakan ya kalau orangnya impoten ya dendanya tidak utuh kan. Ya, kalau bagi kita apa bedanya, kan sama-sama sakit kan, sama-sama terzolimi kan begitu. Tapi itulah pendapat ulama. Jadi mereka membedakan karena fungsi tidaknya kan begitu. Yang ketujuh, pembahasan tentang 2 buah telur. Itulah yang disepakati oleh para ulama, setiap buah biji yang terpotong dendanya setengahnya. Tapi bisa terpotong setengah ya. Nauzubillah min dzalik lah itu. Tapi para ulama menjelaskan itu detail. Nabi menyampaikan dalam surat ini, para ulama kemudian menjelaskan secara detail. Jadi kalau separuh dendanya ya separuh. Meskipun ada pendapat kedua yang mengatakan di mana mereka membedakan antara kiri dan kanan. Kiri itu biasanya anak laki-laki, makanya dendanya lebih besar, 2/3. Yang kanan 1/3. Ini pendapat loh ya. Ini pendapat ulama. Artinya mereka begitu detail membagi pembahasan-bahasan ini. 8. Tulang rusuk atau tulang sulbi juga ada dendanya. Ini juga kesepakatan ulama, yaitu tulang yang terletak pada bagian tulang belakang sampai pada bagian bawah dada. Pangkal dari semua itu adalah tulang sulbi. Sebagaimana firman Allah, min bainis sulbi wat taraib, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang perempuan. Nah, akan tetapi tulang rusuk ya, jika mengakibatkan kemaluannya tidak berfungsi dengan baik, tidak bisa memproduksi
sperma atau mani misalkan, maka wajib membayar 2 buah denda. Jadi tulang rusuk misalkan diretakkan, tulang rusuknya retak, tapi juga ada imbas dan efek yang lain, yaitu orang ini jadi impoten misalkan, atau orang ini tidak bisa mengeluarkan sperma misalkan, berarti bayar 2 denda, dendanya 2 kali lipat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nih masih ada pembahasan yang lain ya, nanti saya tandain di sini. Dari yang kita bahas tadi menunjukkan bahwasanya agama kita itu sangat-sangat menghargai semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita miliki ini. Di mana ketika ada orang yang merusaknya, ketika ada orang yang mendoliminya, maka orang itu berhak mendapatkan hukuman, baik mendapatkan qisas ataupun denda, dan dendanya bagi kita itu tidaklah kecil. Inilah salah satu di antara perhatian agama kita terhadap semua yang kita miliki. Sehingga coba bayangkan kalau kemudian semua yang kita sebutkan tadi ditotal, itu berapa M harus dikeluarkan dendanya. Nah, akan tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun pembahasan ini ada di ranah atau wilayah institusi pemerintah misalkan, karena kita negara hukum, kita tidak bisa seenaknya memberikan hukum seperti ini, tapi bagi kita masing-masing personal dan pribadi, ini bisa diterapkan dalam rangka untuk menghindarkan dosa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ranahnya ranah pidana. Tapi perhatikan, kalau kita ingat, denda itu kan dibayarkan ketika diselesaikan secara kekeluargaan, tidak dibawa ke ranah pidana dan pengadilan. Maka mestinya ini bisa diterapkan kepada masyarakat kita yang memahami hukum ini. Contoh misalkan, ada orang yang dengan sengaja, orang ngerti agama, ngerti dan seterusnya, dengan sengaja atau apakah marah atau yang jenisnya, kemudian memotong hidung orang lain sampai habis. Pihak keluarganya misalkan tidak, udah nggak usah ke pengadilan, nanti rame kan, kita selesaikan secara kekeluargaan. Nah, kekeluargaan itu kalau kemudian tidak ingin mendapatkan dosa, maka harus dilakukan sesuai dengan denda diat yang disampaikan oleh Rasulullah ini, yaitu 1 denda penuh 100 ekor onta atau 1000 dinar. Kenapa? Karena semua itu kan dalam rangka untuk menghapuskan dosa, kesalahan yang telah dilakukan. Ada orang membunuh, kenapa dikisos? Agar di akhirat tidak mendapatkan siksa, kan begitu kan? Ada orang mencuri kemudian tangannya dipotong, kenapa itu dilakukan? Sebagai hukuman di dunia. Ada orang berzina kemudian dicambuk atau dirajam, itu juga agar terbebas dari dosa. Maka jika ada orang yang melakukan hal itu, apakah itu motong hidung orang, motong bibir orang, atau motong lidah orang lain, jika dia paham ilmu agama dan tidak ingin mendapatkan dosa, maka jalan tengahnya adalah diselesaikan secara kekeluargaan dengan membayar denda seperti ini. Ya, meskipun kalau di kita, karena itu adalah hak orang lain ya, yang penting pihak korban mau memaafkan dan minta denda berapapun, insya Allah itu sudah selesai. Karena ini kan antara satu orang dengan orang lain kan begitu. Yang penting orang itu memaafkan, insya Allah sudah cukup. Tapi bukan berarti kemudian dengan memaafkan selesai, kan tidak. Misal karena orangnya nggak punya dan masyarakat kita juga nggak bisa, ya udahlah kita selesaikan secara kekeluargaan, nggak perlu 100 ekor onta, 50 ekor onta aja, misalkan begitu. Dengan ikhlas benar-benar memaafkan, itu juga insya Allah bisa meminimalisir dosa dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau memang pihak korban benar-benar memaafkan secara tulus, insya Allah sudah selesai urusan, meskipun dananya tidak utuh kan, gitu. Tapi jika mampu ya mestinya harus dibayarkan secara utuh. Karena sekali lagi wilayah denda itu adalah wilayah ketika diselesaikan dengan kekeluargaan dan tidak dibawa ke ranah hukum. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan nggak? Insyaallah jelas ya, bisa dipahami ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Insyaallah masih akan kita lanjutkan poin yang ke-9 terkait dengan pembahasan ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.